Perkenalkan, nama saya Dini, NPN 2020-01084 dari kelas Manajemen B. Di sini saya akan membahas tentang akhlak sosial part 2. Pertama itu, prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial terbagi beberapa. Pertama, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman, makmur, dan sentosa. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan gambaran umum masyarakat yang merasa aman, makmur, dan sentosa. Kedua, M. Quraish Shihab mengawali kesejahteraan sosial dengan kata Islam sebagai bentuk penyerahan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek akidah dan etika. Selanjutnya, ketiga, dari beberapa pengertian tersebut dapat digali makna-maknanya, antara lain: pertama itu makna keselamatan adalah terma pertama yang menjadi rujukan manusia dalam memandang dirinya sendiri. Sifat selamat akan membawa diri pada kemampuan manusia untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, baik itu kehidupan dunia maupun akhirat. Kedua, makna kedamaian merupakan kelanjutan dari makna keselamatan. Dalam keadaan ini, manusia diharapkan selalu berdamai dengan manusia lain agar tidak terjadi tindakan saling memusnahkan atau pembunuhan. Dan adapun makna kasih sayang, potensi dasar manusia untuk saling memberi dan menerima dalam bentuk perasaan, simpati, dan empati. Yang terakhir itu, makna terakhir adalah kepatuhan, merupakan inti ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat manusia. Jenis kepatuhan ini menandakan bahwa manusia tidak bisa berlaku semaunya, seperti tanpa sebuah arahan yang jelas dari pimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan disimbolkan dalam contoh iman ketika sholat. Baiklah, itu prinsip-prinsip yang dipegang oleh Islam dalam usaha penyerahan umatnya, sehingga adab mengasumsikan kesejahteraan manusia merupakan produk dari sikap keberagaman. Diharapkan dari konsep Islam itu akan muncul rasa aman, makmur, dan sentosa, sejalan dengan pengertian kesejahteraan sosial di atas. Berikutnya yaitu pandangan Islam terhadap beberapa persoalan. Pertama itu, dampak yang paling nampak di masyarakat adalah masyarakat kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kedua, kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang seringkali terjadi pada negara yang sebenarnya memiliki sumber daya alam melimpah, namun karena ada unsur kesengajaan dari beberapa pihak menjadikan masyarakat tidak berdaya menghadapi sistem yang koruptif. Adapun contoh dari struktur yang memiskinkan ini antara lain: sistematika kapitalisme. Dalam sistem ini hak-hak pribadi sangat dilindungi oleh negara, sehingga siapapun berhak mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk menguasai kekayaan dan menumpuk kekayaan itu. Karena itu tidak mengharapkan jika yang akan kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang kemiskinan semakin merata. Kedua yaitu pesan awal Al-Quran, cukup sederhana, yaitu tidak dibenarkan menumpuk kekayaan untuk kesenangan pribadi, tetapi dianggap kebaikan jika memberikan dharma dan membagi kekayaan secara merata. Jalan satu-satunya untuk melepas jeratan hanyalah perubahan sistem. Berikutnya, kemiskinan kultural tidak terkait dengan sistem yang dianut oleh suatu negara. Kemiskinan ini terpelihara oleh budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Dan berikutnya itu, Islam memandang kemiskinan kultural tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan universal. Kemiskinan kultural sama artinya dengan bentuk pembudayaan miskin. Berikutnya, bahkan pada tingkat takut mereka merasa mengemis atau meminta-minta adalah hal yang wajar dan bagian dari mata pencarian. Padahal jelas Islam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas adalah menafkahkan, dan tangan di bawah adalah meminta. Surah